Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan kalian semua untuk selalu menerapkan 5M dimanapun kalian berada, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian ciri-ciri dari teks eksposisi. Tentunya kalian masih ingat bukan? Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut KD 3.3. Menganalisis struktur, isi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menentukan struktur dari teks eksposisi. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, coba kalian cermati video berikut ini. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Video tersebut termasuk dalam contoh teks eksposisi. Seperti teks-teks bahasa Indonesia yang lain, teks eksposisi tersusun dari beberapa bagian. Bagian-bagian itu kita kenal dengan struktur teks. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang struktur teks eksposisi. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Cuplikan video tadi merupakan contoh dari struktur teks eksposisi yang pertama, yaitu tesis. Tesis berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, lalu Anda memegang. Sedangkan pada bagian ini merupakan contoh struktur argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Dan yang terakhir pada bagian video ini, yaitu bagian penegasan ulang. Merupakan struktur yang ketiga, adalah penegasan ulang. Bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Biasanya memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang demikian struktur dari teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam tugas yang saya berikan. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang akan saya berikan, yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini.
bagian. Bagian pertama, tesis merupakan bagian awal. Bagian kedua, argumentasi berupa penjelasan pendukung tesis. Sedangkan yang ketiga, penegasan ulang berisi penguatan pendapat pada argumentasi. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 85. Kemudian kirim ke Google Classroom. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.